Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul biniyati salahi syana zahiran wa batinan biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususun ma'allifi hadzal kitab Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Summa ila arwahi jami' amwatil muslimin. Wa summa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segenap jamaah Masjid Jami' Al-Himar rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, sebuah karya fenomenal Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang lalu kita sudah bahas tentang Kitabul Azkar wa Da'awat, tentang zikir dan doa. Sudah ya? Apa itu zikir, apa itu doa? Kalau bagaimana adab berdoa, apa doa yang diajarkan Nabi, bahkan termasuk bagaimana posisi tangan ketika berdoa sudah kita bahas. Berikutnya adalah tentang Kitabul Awrad, Kitabut Tartibil Awrad fil Awqat wa Tafsilu Ihya'il Lail. Kitab tentang yang membahas tentang wirid, bagaimana kita mengisi waktu atau mengisi hidup kita dengan wirid sepanjang hidup kita. Kita kalau dengar kata wirid, biasanya wirid itu yang pakai tasbih gitu ya. Anggapan kita begitu kan ya. Wirid enggak melulu berzikir, bukan ya. Tidak melulu itu wirid dengan berzikir. Nah, nanti akan kita sampai ke situ. Bahkan nanti Imam Al-Ghazali menarik di dalam kitab Ihya, kalau di ringkasan Mukhtasar itu enggak ada. Bagaimana wiridnya itu orang yang memang senang ibadah. Bagaimana wiridnya orang alim, akademisi, dosen, pengajar, ustadz, ulama, bagaimana zikirnya. Bagaimana wiridnya. Bagaimana juga wiridnya para karyawan, para pengusaha, para pebisnis, para pengusaha. Bagaimana juga wiridnya para pejabat publik, para aparatur sipil negara, para penguasa, para orang yang melayani masyarakat, termasuk juga wiridnya para hakim. Nanti Imam Ghazali itu. Bagaimana juga wiridnya nanti wiridnya orang yang memang hatinya sudah tenggelam kepada Allah. Jadi wirid tiap orang itu berbeda, tergantung dengan kondisi dan kecenderungan masing-masing orang. Makanya di awal sudah dikatakan wirid itu tidak melulu membaca zikir ya. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Jadi yang pertama perlu kita ketahui apa itu wirid, supaya sama pemahaman. Wirid berasal dari bahasa Arab al-wirdu, jamaknya adalah al-awrad. Secara etimologis wirid bermakna qasdul ma, yaitu mendatangi, menuju sampai pada sumber mata air. Contohnya pada surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 23 Allah berfirman,
walamma waroda madyana. Waroda itu sama wirid, wawu, ro, dan dal. Dan ketika Musa menuju sampai di sumber air negeri Madyan. Nah, kalau kita ingin belajar bahasa Al-Quran, itu referensi yang paling klasik, referensi yang paling baik itu adalah kitab Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran. Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran. Jadi ensiklopedi bahasa Al-Quran. Ini yang nulis pakar bahasa ya, Raghib Al-Isfahani. Kalau orang mendalami tafsir Quran, mendalami Al-Quran, wajib punya kitab Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran. Nanti secara etimologis tuh ya, asal bahasanya tuh dari mana itu. Jadi dipretel itu satu-satu dalam Al-Quran. Bisa jadi satu kata ini sama tapi maknanya itu berbeda. Makanya pada kondisi seperti ini belajar Quran lewat terjemahan jadi bahaya. Sebab bahasa terjemahan tidak mewakili bahasa Al-Quran. Ya, saya baca tafsir Pak Ustadz, apa terjemahannya? Oh, terjemahan toh. Nah, itu bisa berbeda. Makanya kitab terbaik bahasa Quran itu adalah Mu'jam Mufradat Al-Fazil Quran karya Raghib Al-Isfahani. Jadi secara etimologis, secara asal usul kebahasaan, wirid artinya qasdul ma, mendatangi, menuju sampai pada sumber mata air. Jadi kalau orang wirid itu memang didatangi. Nah, secara terminologis, secara istilah, wirid itu bermakna wa huwa ma yurattibuhul insanu ala nafsihi kulla yaumin aw lailatin min amalin. Ya, itu ditulis definisi dalam bahasa Arab. Apa itu wirid? Wa huwa ma yurattibuhul insanu ala nafsihi kulla yaumin aw lailatin min amalin. Wirid adalah satu amalan atau satu aktivitas yang diatur sedemikian rupa oleh seseorang untuk dirinya setiap hari atau setiap malam. Makanya ada istilah tata tertib gitu ya. Nah, kalau di korporasi ada istilah good corporate governance, sama itu. Jadi tata kelola perusahaan. Nah, ternyata wirid itu adalah sesuatu aktivitas yang diatur sedemikian rupa oleh seseorang setiap hari atau setiap malam. Itu arti wirid. Nah, dari definisi ini baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa wirid itu adalah satu aktivitas yang menunjukkan adanya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang didatangi itu. Lalu kemudian dilakukan secara konsisten. Konsisten artinya tetap ya, fix. Kalau konsekuen sama. Kalau konsisten ya konsisten. Sama polanya. Kemudian dilakukan secara rutin. Nah, karena dilakukan berulang-ulang, konsisten dan rutin, maka menjadi kebiasaan. Saya biasa wirid nih, enggak wirid, itu ada yang hilang, gitu ya. Makanya itu makna wirid. Jadi pokoknya kalau orang suka wirid, apapun wirid, apakah wirid zikir, apakah wirid tindakan, itu pasti dilakukan secara berulang-ulang, konsisten, rutin, sehingga menjadi kebiasaan. Oke, bisa kita pahami arti dari wirid. Oke. Lalu mengapa kita perlu wirid? Nah, Imam Al-Ghazali itu kan seorang sarjana yang betul-betul multi talenta. Sebelum orang tanya ngapain kita wirid sih, pasti dijelaskan ya. Makanya kalau orang belajar kitab Ihya Ulumuddin itu, masya Allah, apapun ada di situ. Nah, mengapa sih kita perlu wirid?
Baik, barulah kita masuk bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menulis kitab Tartibil Awrad fil Awqat wa Tafsil Ihya'il Lail. Kitab tentang tata tertib wirid di sepanjang waktu dan bagaimana rinciannya menghidupkan malam. Amma ba'du fannasu fi hazil alami safrun. Kata Imam Al-Ghazali, sejatinya manusia di alam ini sedang melakukan perjalanan safar. Safar itu artinya membuka sesuatu yang tertutup. Jadi kalau kita ingin tahu karakter orang lain, lakukan perjalanan tuh. Tahu tuh nanti kita karakternya itu. Sama juga kita menikah dengan pasangan kita ya. Nanti kalau sudah berkeluarga tahu tuh karakter pasangan kita, baik dan buruk. Wa awwalu manaziluhum al-mahdu. Nah, perjalanan manusia itu dimulai dari al-mahdu. Artinya dari buayan, ayunan, ditimang-timang. Wa akhiruhu al-lahdu, dan akhir perjalanannya adalah liang lahat. Jadi lahad itu bahasa Arab ya, masuk ke liang lahad artinya memang lobang, liang. Jadi kalau saya sebut lahad pasti itu artinya adalah lobang. Jadi perjalanan kita berawal ketika kita dilahirkan, berakhir ketika kita masuk liang lahad, liang kubur. Yang namanya perjalanan kan pasti ada tujuannya, ada destinasinya kalau bahasa keren sekarang. Wal watanu huwa al jannatu awin naru. Nah, destinasi akhir perjalanan manusia adalah apakah dia nanti berada di surga atau di neraka. Nah, perjalanan itu kan pasti ada durasinya ya. Kesini berapa kilo, ke sana berapa ribu kilo gitu. Wal umru masafatus safari, kata Imam Al-Ghazali, karena kita melakukan perjalanan. Nah, durasi atau jarak perjalanan ini yang tepat adalah jarak perjalanan itu adalah umur. Jadi sepanjang umur kita itulah jarak perjalanan yang kita tempuh. Makanya ditanya, siapakah orang terbaik? Orang terbaik itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Orang yang terburuk, panjang umurnya, jelek amalnya. Fasinuhu marahiluhu wa syuhuruhu farasihuhu wa ayyamuhu amyaluhu wa anfasuhu khutwatuhu. Hari, bulan, dan tahun yang dilaluinya adalah jarak tempuh yang dicapai. Sementara tarikan nafasnya adalah langkahnya. Setiap tarikan nafas kita adalah langkah kita menuju destinasi kita. Ya tadi ya, apakah ke surga atau ke neraka. Ini Al-Ghazali luar biasa ini secara filosofis. Maka dikatakan psikologi pertama di dunia adalah Imam Al-Ghazali. Makanya belajar Ihya itu macam-macam ilmu, banyak ilmu psikologi, ilmu bisnis, ilmu politik ada di sini, mau di sini. Wa ta'atuhu bi ta'atuhu. Nah, kalau orang melakukan perjalanan kan pasti bawa bekal. Bekalnya adalah ketaatan kita. Wa awqatuhu ru'usu amwali, sementara modalnya adalah waktu kita. Makanya itu yang paling berharga adalah waktu. Bahkan ada surat namanya surat tentang waktu, surat wal asri. Sementara wa syahwatuhu wa awraduhu quta'u tariqihi, sementara yang menjadi penghambat perjalanannya, yang membegal perintah jalannya adalah hasrat dan ambisi kita. Hasrat dan ambisi kita yang tidak bisa kita kelola dengan baik, itulah
yang merintangi jalan kita. Ini keren banget bahasanya Imam Al-Ghazali. Waribhuhu al-fawzu biliqa'illahi azza wa jalla fi daris salam ma'al bulkil kabiri wan na'imil muqim. Sementara keuntungannya adalah saat sukses berjumpa dengan Allah di surga yang penuh kenikmatan. Makanya kita habis sholat zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Nah, kalau yang ngerti baru disitulah kaki itu. Jadi selama sholat itu biarkan salam posisi kaki itu begini biar. Nanti kalau sudah Allahumma antasam selesai baru lipatannya itu angkat. Gitu ya. Ini ilmu yang nggak ada di YouTube. Jadi biarkan habis sholat posisi kaki itu seperti ini. Nanti kalau ada Allahumma antas salam, kata sebagian ulama barulah lipatannya di posisi kita menjadi posisi sila. Kalau mau terusin boleh juga sampai selesai, melatih otot-otot. Wa khusranuhu al-bu'du min Allah ta'ala ma'al adkali wal aghlali wal adzabil alimi fi darakatil jahim. Sementara kerugiannya adalah saat jauh dari Allah sehingga mengantarkannya pada siksa, apakah siksa di dunia dan nanti endingnya belenggu neraka, dirantai, diborgol. Jadi kita ini pada dasarnya adalah ketika hidup di dunia menjadi musafir, melakukan perjalanan. Berikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, wa alam anna an-nazirina bi nuril basirati alimu annahu la najata illa fi liqa'illahi azza wa jalla. Maka kalau orang yang hidup di dunia ini melihat dengan mata batin akan tahu bahwa tidak ada kesuksesan sejati selain berjumpa dengan Allah. Wa annahu la sabila ila liqa'i illa bi an yamutal 'abdu muhibban lillah ta'ala wa 'arifan billahi subhanahu. Dan tidak ada jalan untuk berjumpa dengan Allah selain mati dalam keadaan mencintai dan mengenal Allah. Jadi syarat masuk surga, syarat ketemu Allah apa? Apa nih? Apa sih syarat masuk surga? Syarat ketemu Allah, amal soleh. Iya betul. Tapi syarat berjumpa Allah, syarat masuk surga pertama adalah mati dulu. Ya? Mati dulu. Mati baru masuk surga. Maka kata Imam itu mengatakan nggak ada itu jalan kesuksesan kecuali ketika kita wafat dalam keadaan mencintai Allah dan mengenal Allah. Wa annal mahabbata wal unsa la tahsul illa min dawami dzikril mahbubi wal muwadzifati alaihi. Dan orang tidak bisa cinta, tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah kecuali dengan senantiasa ingat kepada objek yang dicintainya, Allah. Kita kangen sama orang itu kita ingat-ingat nggak? Ya, kita ingat-ingat, kita sebut baik secara lisan atau dalam hati sehingga menimbulkan kedekatan. Jadi bohong kalau Allah ngaku cinta sama Allah, orang ngaku cinta sama Allah, Allah itu jarang disebut di lisannya atau di dalam hatinya. Dan kemudian menjadikan aktivitas ingat tersebut sebagai sebuah rutinitas. Nah itulah artinya wirid. Wa annal ma'rifata la tahsul illa bidawamil fikri fihim fi sifati wa af'ali wa laysa fil wujudi siwallahi ta'ala wa af'ali wa lan yatayassara dawamu dzikri wal fikri illa biwada'id dunya wa syahwatiha wal ihtirazi minha bi qadril bulughati wad dururah wa kullu zalika la yatimu illa bi istighraqi awqatil laili wan nahari fi wadha'ifil azkari wal ifkar. Panjang Imam Al-Ghazali mengatakan itu. Dan yang namanya ma'rifah itu nggak bisa kecuali dengan senantiasa merenung tentang sifat dan perbuatan Allah. Jadi tidak yang tampak kecuali perbuatan Allah. Memang tidak mudah untuk
selalu berzikir, berfikir, kecuali dengan sedikit menjaga jarak dengan dunia. Orang kalau tenggelam dengan dunia itu, Allah pasti jauh. Illa biwata'i dunya wa syahwatiha, jaga jarak dengan dunia. Orang kalau bergelimang dengan dunia itu nggak akan manis dekat dengan Allah. Wal ikhtirazi minha biqadril bulughah wad darur, dan kemudian hati-hati terhadap segala perangkap dunia kecuali sebatas mencukupi kebutuhannya, dan semua itu tidak sempurna kecuali dengan tenggelam menggunakan waktu sepanjang hari dan sepanjang malam dengan zikir merenung. Jadi di sini ya, ternyata wirid yang kita biasakan itu mengantarkan kita sampai kepada destinasi akhir perjalanan kita. Nah, dalilnya banyak ya, dalil wirid itu banyak. Nah, dari sekian dalil dalam Al-Quran terlihat jelas bahwa jalan menuju Allah adalah dengan memperhatikan waktu, muraqabatul awqat, dan mengisi waktu dengan wirid secara konsisten, wa imaratuha bil awrad ala sabilid dawam. Jadi secara konsisten, imaratuha. Makanya kalau orang yang konsisten membangun masjid, menghidupkan masjid, namanya takmir masjid. Takmir, imaratul masajid. Jadi kalau kita lihat seperti itu, semua dalil itu menjelaskan bahwa kalau ingin jalan menuju Allah itu kita perhatikan waktu kita, muraqabah, artinya manajemen waktu dan mengisi waktu dengan wirid secara konsisten. Beberapa dalil dalam Quran itu bisa ditemukan, misalkan wazkurisma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepada dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Surat Al-Insan ayat 25-26. Ini hanya satu ya, di sini banyak nih dalil-dalil tentang wirid. Sebab orang sekarang suka tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau sudah ditunjukkan dalil, udah sami'na wa ata'na. Kalau sudah ditunjukkan dalil masih ngayal juga, itu termasuk orang yang fasik, sulit menerima kebenaran. Hati-hati. Barulah Al-Imam Al-Ghazali masuk. Nah, wirid itu klasifikasi wirid dulu ya. Wirid itu klasifikasinya al-wirdu wirdani, wirdun nahari wa wirdul laili. Klasifikasi wirid ada dua. Pertama wirid siang, yang kedua wirid malam. Anna awradan nahari sab'atun. Wirid siang ada 7. Wirid malam ada 5. Ini Al-Imam Ghazali ini sampai rinci loh. Nggak ada ulama yang bahas sampai detail begini tuh. Sehingga nanti rincian itu kalau kita praktekkan itu jadi panduan hidup kita itu. Jadi sunnah hidup kita itu. Wirid siang itu ada 7, antara terbit fajar, subuh sampai terbit matahari. Nah, kita nih ya, kan udah salat subuh nih, ada wirid nih. Kata Imam Al-Ghazali, wiridnya cuma 1. Kemudian antara terbit matahari sampai zawal, nanti setelah syuruk sampai zuhur ada 2 wirid. Nanti setelah zuhur sampai asar ada 2 wirid. Antara asar sampai maghrib ada 2 wirid. Total ada wirid siang itu 7 wirid. Nggak ada nih ulama yang bahas sampai begini. Boleh silakan cari, nggak ada. Makanya Imam Al-Ghazali itu detail banget. Maka disebut dengan hujjatul Islam. Sementara wirid malam ada 5. Walailu yaksimu bi auradina au arba'atin. Maaf, wiridnya itu ada 4. Ini bukan 5, salah tulis ya. Ada 4. Dari maghrib sampai waktu tidur ada 2 wirid. Wiridani minal maghribi ila waqtin naumin nas. Ada 4 ya. Bukan 5, ini salah tulis. Bukan khamsah tapi arba'ah. Dari maghrib sampai waktu tidur ada 2 wirid.
Dari tengah malam yang akhir sampai terbit fajar subuh ada 2 wirid. Lalu 1 wirid saat akan tidur yang dilakukan dengan berdoa dan berzikir. Kalau ditambahin 1 memang jadi 5 ya. Asalnya 4, tapi tambah 1 lagi. Ada wirid yang dilakukan saat akan tidur. Ada tuh ternyata tuh. Ada wiridnya. Jadi kalau memang mau ditotal, jadi ada 5. Fa nazkur wazifata kulli wirdin wa fadilatahu wa ma yata'allaqu bihi. Kata Imam Al-Ghazali, akan kami jelaskan satu persatu dari masing-masing wirid tersebut. Oke. Sekarang kita masuk wirid siang. Wirid siang ada 7 ya. Bayanu auradin nahari, penjelasan tentang wirid siang. Jadi wirid siang ada berapa tadi tuh? Oke, ada 7 ya. Kita masuk wirid siang, tata caranya, tertibnya itu. Yang pertama, farwiridul awwalu ma baina tulu'is subhi ila tulu'is syamsi. Pertama, wirid awal, yakni sejak terbit fajar, maksudnya subuh ya, sampai terbit matahari. Sekarang nih ya, kan belum terbit matahari nih, belum syuruk kan, ada wirid nih, wiridnya kita nih. Oke. Wa huwa waqtun syarifun wa yadullu ala syarafihi wa fadlihi iksamullahi ta'ala bihi. Nah, waktu ini adalah waktu yang mulia nih, di mana Allah banyak bersumpah menggunakan waktu ini. Makanya itu kalau ada istilah, kalau orang bangun telat rezekinya dipatok ayam gitu ya, itu kan cuma ungkapan ya. Itu maknanya memang banyak keberkahan yang hilang dari orang yang itu bangunnya telat. Makanya kalau orang bisa bangun sebelum subuh itu malah lebih bagus lagi itu. Paling enggak bangun ketika azan subuh deh. Ini waktu yang wahwa waktun syarifun, kata Imam Al-Ghazali. Itu banyak dalilnya. Wasubhi iza tanafas, subuh ketika menyingsing. Falikul isbah, ketika subuh menyingsing, pagi datang menyingsing. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dari Tuhan al-falaq. Tuh, banyak Imam Ghazali menyebutkan ya dalil-dalilnya bahwa waktu dari terbit fajar sampai terbit matahari ini termasuk waktu yang istimewa. Kita lihat, bukan Imam Al-Ghazali kalau dia menyatakan sesuatu nggak ngasih solusi. Itu kelebihan Imam Al-Ghazali. Jadi betul-betul praktis, dikasih tahu ini caranya gitu. Jadi ilmu Al-Ghazali itu bukan cuma ilmu teoretis ya, bukan teoritis, teoretis. Bukan cuma teoretis tapi juga ilmunya ilmu praktis. Wa amma tartibu, bagaimana tata tertibnya, bagaimana cara wirid yang pertama ini di waktu siang, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Maksudnya mengatakan falyahus min waqti intibahi minan naum fa idzan tabaha fayambaghi an yabtadi'a bi dzikrillah azza wa jalla fayaqulu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sejak bangun tidur di waktu fajar maka zikir dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Makasih ya Allah, saya tidur bangun lagi. Bahasa gampangnya begitu. Ila akhiril adiyah wal ayah allati zakarna fi du'ail istiqaz min kitab da'wat. Udah disebutkan ya kata Imam Ghazali kemarin tuh pada bab zikir dan doa. Lalu kemudian wal yalbis saubahu wa huwa fid du'a, baru pakai pakaian. Pakai pakaian pun doa. Tadi saya mau ke masjid, pakai pakaian, baca doa. Kemarin udah dibahas ya, sudah kalau sebelum dipanjang itu bisa itu kemarin tuh bab tentang doa pakai pakaian, apalagi pakai pakaian baru. Pakai pakaian sambil doa, Allahumma kasautani falakal hamdu
Ya Allah, terima kasih, Engkau sudah memberi saya pakaian. Wa yanwi bihi satra aurati imtisalan li amri azza wa jalla wasti'anatan ala ibadati. Dan niat pakai pakaian untuk menutup aurat dan dipakai untuk ibadah. Tuh. Kan ada suka bilang jangan punya pakaian banyak, nanti pakaian kita dihisab. Betul ya? Betul. Makanya kalau punya pakaian, niatkan untuk nutup aurat dan dipakai untuk ibadah. Tuh, selamat kita. Mau pakai baju bagus, punya mobil mewah, pakai buat ibadah. Nah, kayak saudara kita ke masjid pakai baju yang jelek, kondangan pakai yang bagus. Nggak terbalik apa? Ibadah pakai yang bagus. Jadi orang pakai pakaian fungsinya untuk nutup aurat. Sebab ada orang yang kalau pakai pakaian bahannya kurang. Perempuan pakai pakaian di atas lutut, kan bahannya kurang tuh ya, kurang bahan. Paket minimalis, berarti kan tidak nutup aurat. Lalu apalagi? Juga karena min ghairi qasdi riya'in wala ru'unatin. Pakai pakaian niatnya itu bukan untuk pamer, bukan karena untuk ambisius supaya dijadikan trendsetter. Dia kalau pakai pakaian itu nanti ditiru sama orang, gitu ya. Gak usah begitu. Imam Al-Ghazali itu udah bilangin. Makanya orang tuh ada sebagian orang nggak mau suka belajar Imam Al-Ghazali, takut kena tonjok. Karena Imam Al-Ghazali kalau ngomong itu udah langsung kena ke kita itu. Jadi kalau kita pakai pakaian bukan karena ria, supaya karena kita dijadikan trendsetter, pakaian kita dijadikan model oleh orang lain. Nggak usah begitu. Niat untuk nutup aurat dan dipakai untuk ibadah. Ini yang diomongin Imam Al-Ghazali cakep nggak? Cakep ya. Makanya orang sebetulnya tuh dia nggak bakalan sombong saat dia pakai baju Allahumma kasautani hadza saub falakal hamdu. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah membungkus badan saya dengan pakaian ini, falakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Dia nggak bakalan sombong. Dia mau pakai pakaian, mau pakai sarung bagus apapun, dia nggak bakal sombong, sebab dipakai untuk nutup aurat dan untuk ibadah. Kalau kemudian yang ketiga, summa yatawajju ila baitil ma'in kana bi hajah. Masuk ke toilet kalau memang perlu buang hajat. Masuk dimulai dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, disertai doa keluar masuk toilet. Udah hafal ya? Keluar masuk kamar mandi. Mau masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar ghufranak, itu paling singkat itu. Jadi Imam Al-Ghazali ini nyunah banget. Oke, di sini nih. Yang keempat, summa yastaku ala sunnati kama sabaqa. Kemudian bersiwak, ya kalau sekarang sikat gigi, gosok gigi. Lalu berwudu dengan sunnah-sunnahnya, habis gosok gigi baru kemudian berwudu. Jadi gosok gigi dulu ya, atau bersiwak baru kemudian berwudu. Fa iza faragha minal wudhi shalla rak'atay subhi a'ni as-sunnata fi manzilih. Nih. Setelah selesai berwudu, kan kita bangun udah masuk subuh tuh. Udah wudu, sholat sunnah fajar. Ingat, sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Ya, kadang orang masih suka keder, nanti belajar lagi dengan yang lain berubah lagi. Sholat fajar itu begini, sholat sunnah fajar itu sholat sunat sebelum subuh. Bukan. Kalau sudah sholat sunnah fajar, artinya sudah masuk waktu fajar, sudah masuk subuh, sholat sunat. Itu namanya qobliyah subuh. Bukan sebelum fajar, bukan sebelum subuh. Kalau sebelum subuh itu namanya bukan sholat sunat fajar, itu sholat malam. Selesai wudhu, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh di rumah. As-sunnata
fi manzili. Salat sunnah fajar qobliyah itu sunnahnya di rumah. Kadzalika kan yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilakukan adalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan catatan kalau rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Kalau yang bawa kendaraan, saya di rumah dulu qobliyah subuh baru kemari. Boleh nggak nanti qobliyah subuh di masjid? Boleh. Kalau di rumah belum sholat qobliyah subuh. Salat qobliyah subuh. Wa yaqra'u ba'da raka'atain siwa sawan addahu fil baiti awil masjid. Setelah selesai qobliyah subuh baca doa itu. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku mohon kepadamu rahmat dari sisimu yang akan menjadi petunjuk untuk hati saya. Ya Allah, orang udah memulai harinya itu dengan doa. Ya Allah, saya kasih petunjuk. Ya. Tahdi biha qalbi. Makanya salat subuh baca kunut, Allahumma hdina fiman, ya Allah tunjuki jalan saya. Tuh. Jadi kita sudah memulai awal hari kita mohon petunjuk kepada Allah. Yang enggak kunut ya terserah, nggak apa-apa. Cuma kalau dia imamnya sudah Allahumma hdina fiman hadit, ya udah. Amin. Kalau nanti masjidnya nggak kunut, kita jangan kunut dulu, yuk diam. Kita masuk masalah adab, masalah etika. Tuh. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, kemudian summa yatawajjahu minal baiti mutawajjan ilal masjid, baru kemudian bergerak menuju masjid, disertai dengan walayan sadu al-khuruj ilal masjid. Jangan lupa juga keluar rumah baca doanya. Apa doa keluar rumah menuju masjid? Kita mungkin lupa nih, keluar aja gitu kan ya. Kan ada doanya tuh ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi fawqi. Ya Allah, jadikan hati saya ada cahaya, mata saya ada cahaya, pendengaran saya ada cahaya, belakang saya ada cahaya, depan saya ada cahaya. Tuh sampai begitu. Kira-kira kalau orang keluar rumahnya menuju masjid doanya pakai begini, hidupnya enak nggak? Enak. Sejak awal dia udah setting tuh hidupnya itu, ya Allah mohon petunjuk. Ya udah kalau nggak usah susah repot, udah baca deh keluar rumah tuh Bismillah tawakkaltu Allah. Udah gitu aja. Kalau nggak pengen repot, Bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu jangan sampai lupa ya. Keluar rumah itu baca tuh Bismillah tawakkaltu Allah. Tengah jalan kena musibah berarti sudah baca doa. Emang kalau orang punya ilmu itu hidup jadi gampang. Wala yas'a illa shalah, maka jangan menuju salat itu tergesa-gesa. Bal yamshi wa alaihi as-sakinatu wal waqaru kama warada bihi al-khabaru. Jalan ke masjid itu tenang, nggak usah gerasa-gerusuk ya. Ya, ada hadisnya tuh ya. Ya udah kita jalan nih. Udah dengarkan qomat, ya udah jalan aja. Kalau telat ya udah masuk masjid, imam udah 2 rakaat, ya udah ikut 2 rakaat. Enggak usah sampai masjid udah selesai, ya udah. Enggak apa-apa. Toh tetap juga sudah dianggap niat. Jangan. Jadi memang kenapa kok jangan terburu-buru? Sebab nanti ada fadilahnya. Setiap langkah kita itu menghapus dosa kita. Makanya kalau orang yang rumahnya dekat dengan masjid, pergi sama pulang jalannya muter aja, bedain gitu ya. Dari sana berangkatnya, pulang dari sini gitu ya. Kita. Lah kalau yang bawa mobil bagaimana Pak Ustadz? Ngitung langkahnya, dihitung itu adalah putaran rodanya. Lalu kemudian setelah itu wa yadkhulul masjida wa yuqaddimu rijlahu al-yumna, alul masuk masjid mulai dengan kaki kanan disertai dengan doa. Kan masuk masjid ada caranya Pak, pakai sendal 2 nih. Pertama kita angkat kaki kanan kita, betul ya? Masuk. Biasanya kita angkat sendal kanan, kaki kanan masuk, kaki kiri baru copot sendal, gitu ya? Benar nggak?
pakai sendal dua nih masuk sampai depan tuh bawa teras, kaki kanan copot dari sendal langsung masuk nih, yang kiri kan masih masuk di sendal ya, baru keluarin. Padahal sunnahnya masuk dua diri, kaki kanan angkat, jangan langsung masuk sendal kita injak pakai kaki kanan. Lalu kemudian ini keluarkan, kalau udah dua-duanya keluar dari sendal baru masuk melangkah. Nyunah itu sebetulnya gampang-gampang aja Pak tuh begitu. Nggak seperti orang zaman sekarang nyunah itu dibikin ribet. Padahal tuh nyunah tuh dimulai dari yang kecil-kecil. Masuk masjid baca doa kaki kanan. Lalu kemudian ngapain setelah itu? Kemudian summa yatlubu minal masjidi as-saffal awwali in wajada muttasi'an. Lalu masuk masjid cari shaf yang terdepan kalau masih ada lowong. Jadi jangan maksain tuh. Ada orang yang semangat nih baru belajar agama, wah di depan kosong langsung dari depan masuk depan mimbar, padahal udah mepet banget. Jangan begitu, cari yang masih lowong. Dan juga jangan melangkahi pundak orang. Insya Allah mah orang Indonesia nggak pakai ngelangkahin orang ya, nggak nih. Biasa itu orang-orang bukan orang kita tuh sopan-sopan, nggak mungkin melangkahi pundak orang. Mau jalan aja colek pundak, ngajak jabat tangan. Baru kemudian lakukan wa yusalli raka'atil fajr in lam yakun shallahuma fil manzili. Lalu kemudian baru lakukan sholat sunnah fajar qobliyah subuh kalau tadi nggak sempat dilakukan di rumah. Nah kalau sudah bagaimana? Jika sudah maka lakukan sholat sunnah tahiyat masjid. Oke, baru tuh. Wen kana qad shalla raka'atil fajri shalla raka'atit tahiyyati. Kalau udah sholat tahiyat qobliyah subuh di rumah, masuk masjid enggak lagi qobliyah subuh tapi sholat tahiyat masjid. Selesai ngapain? Selesai itu maka kemudian wajalasa muntaziron lil jamaah, duduk sambil berzikir istighfar sambil nunggu datangnya iqamah sholat subuh. Tuh. Kan keren banget ini. Oke. Lalu kemudian setelah selesai sholat sunnah fajar berdoa istighfar dan tasbih sampai iqamah. Misalkan ngucap istighfar 100 kali tuh, kita masuk masjid belum ada iqamat, ya udah istighfar aja astagfirullahalazim 100 kali. Kemudian baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir juga 100 kali. Jadi masuk masjid itu udah lama masuk waktu baca itu 100 kali. Lalu kemudian summa yusallil al-fardhata mura'iyan jami'a ma zakna min adabil batina wa dhir fi sholati wal qudwah. Lalu kemudian setelah iqamat salat subuh dengan memperhatikan adab lahir dan batin dan juga adab berjamaah ya. Kita jadi makmum nih, imam baru assalamualaikum warahmatullah kanan, kita makmum jangan nengok, biarkan imam selesai ke kiri lagi assalamualaikum warahmatullah, baru kita makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Kita kan baru imam assalamualaikum, wah kita langsung itu buat orang yang udah kebelet nahan pipis boleh, sebab kan kalau udah kanan rukun selesai, kemudian setelah dia kentut salatnya sah, yang kiri cuma sunnah. Padahal kalau ada orang yang imam kanan dia salat, oh dia kebelet nahan pipis tuh, nahan buang air besar gitu aja udah. Nah kalau kita nggak apa-apa udah biar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita tuh jadi makmum tuh begitu. Inti jangan sampai makmum itu pengen jadi imam, jangan sampai ada matahari kembar. Menarik ya, coba perhatikan, imam itu kalau sudah selesai sholat disunahkan ngadep mana nih? Imam selesai sholat nih kan awalnya ngadep ke depan ya, membelakangi makmum,
Setelah selesai, posisi imam di mana? Posisi imam boleh menghadap makmum atau nyamping ke sana. Apa filosofinya? Filosofi itu begini, imam, ente jadi imam di depan lagi sholat doang. Udah selesai, udah membaur lagi dengan jamaah. Ini kalau dikaitkan dengan politik keren. Kok udah selesai jadi presiden, jangan pengen kayak presiden lagi, udah selesai. Tuh, imam itu jadi imam kan lagi sholat, udah selesai, udah membaur lagi dengan jamaah. Apakah menghadap jamaah atau dia serong begitu? Zikir itu sampai astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa. Dia nggak lagi menghadap kiblat. Fungsi imam udah selesai. Kan kita nggak sampai ke situ mikir itu ya filosofinya ya. Nah, itu. Imam kalau udah selesai, udah membaur. Pejabat pemimpin juga begitu, udah membaur. Itu kan sebetulnya pelajaran. Kalau jadi pejabat pemimpin udah selesai, jangan sampai kena yang namanya post power syndrome. Gitu loh. Itu bahasa kerennya itu ya. Oh, Ghazali itu luar biasa, Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah selesai sholat subuh tetap duduk di masjid nih, kita nih ya. Kemudian faiza faragha minha qa'ada fil masjid ila tulu'i syamsi mustaghilan fi zikril azza wa jalla kama sanartibuhu. Kemudian setelah sholat subuh maka tetap berada di masjid sampai terbit matahari mustaghilan fi zikrillah. Nah, maka setelah sholat subuh zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kalau memang gak ada kajian, udah zikir aja Pak tuh, tanpa bercakap-cakap, diisi dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan tafakkur. Kemudian setelah itu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah 2 setelah terbit matahari, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa nih? Iya, sholat sunat isyraq. Ya syuruk namanya itu ya. Tapi perlu diluruskan. Jadi pas bukan ketika syuruknya sholat, malah dilarang. Termasuk makruh sholat ketika matahari terbit. Jangan dipasin. Syuruk itu jam berapa nanti? Misalkan 6:10. Ini saya sengaja biar supaya dapat syuruknya ya. Jadi lewatin dari 6:10. Lewatin dari syuruk baru sholat isyraq. Jangan dipasin. Afdolnya itu 10 menit. Gitu. Sholat sunat isyraq. Karena orang suka iseng tuh, mana ada dalilnya sholat sunat isyraq? Oh, dia belum dalam-dalam belajarnya ya. Oke. Oke, ini catatan tambahan. Setelah sholat subuh hukumnya makruh melakukan semua sholat yang tanpa sebab. Yang temporary ditanyakan sama Pak Ramzi, itu setelah sholat sunat subuh ada nggak boleh sholat sunat yang lain? Makruh. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Ada sebabnya itu mungkin dia mau qadha, kan ada sebabnya itu ya. Pokoknya yang nggak ada tanpa sebab itu udah. Jadi sholat subuh itu setelah subuh itu cuma 2. Apakah qobliyah subuh dan juga tahiyat masjid. Setelah azan subuh sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah qobliyah. Sholat sunat fajar dan tahiyat masjid. Setelah melakukan 2 sholat sunnah tersebut, maka sibukkanlah dengan zikir, membaca Al-Quran, berdoa dan merenung. Ini baru yang kedua. Pas sampai di sini nih, ya. Jadi zikir siang yang pertama dari sejak subuh sampai terbit matahari, ya. Berapa menit lagi terbit matahari? Sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali urutan wiridnya. Maka nanti kalau orang yang habis subuh sholat, dia zikir sampai terbit matahari, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka pahala seperti apa tuh? Seperti orang yang melakukan haji dan umroh sempurna hajinya, ya.
Jadi dia sholat subuh, baru kemudian sholat sunat isyraq. Sebetulnya bapak nggak sholat isyraq pun habis ini pulang sudah dapat pahala haji sempurna hajinya. Coba aja kalau setiap saya bikin flyer kan di bawahnya ada tuh hadis Nabi. Siapa orang yang keluar rumah ke masjid tujuannya satu dia belajar ilmu atau dia ngajarkan ilmu, ya, yang satu ada belajar, yang satu ada yang ngajarin ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang hajinya sempurna. Ini kita pulang ke rumah dapat ini. Kalau niat mau belajar ya, kalau saya kan niat memang ngajarkan ilmu, udah dapat itu, udah pulang udah dapat pahala haji yang sempurna hajinya. Ya kalau